Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang bab kemarin ya, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sistem persamaan linier 3 variabel dari pengertiannya, terus cara menyelesaikannya yaitu dengan metode campuran, metode eliminasi dan substitusi. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas cara penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode determinan. Metode determinan pada sistem persamaan linier 3 variabel yaitu bisa dituliskan dengan det A sama dengan simbol seperti ini, atau sama dengan dua garis determinan tegak dengan dituliskan semua anggotanya, dimana ini kolom pertama merupakan variabel dari X dan kolom kedua merupakan variabel dari Y dan kolom ketiga merupakan variabel dari Z. Di sini untuk determinan biasanya diagonal utama dikurangi dengan diagonal pembantu. Nah, untuk menentukan determinan kita memiliki dua aturan, yaitu pertama aturan Sarus dan yang kedua itu aturan Cramer. Kita yang pertama aturan Sarus. Langkahnya yang pertama yaitu tuliskan atau pindahkan dua kolom pertama dari determinan ke sebelah kanan di luar tanda garis determinannya. Langkah kedua, kalikan ke 6 diagonalnya. Koefisien-koefisien pada garis-garis yang sejajar dengan diagonal utama dikalikan dan diberi tanda positif. Sedangkan koefisien pada garis sejajar dengan diagonal pembantu dikalikan dan diberi tanda negatif. Nah, ini gambaran dari langkah pertama, yaitu dua kolom pertama, yaitu kolom dari variabel X dan kolom dari variabel Y, kita tulis ulang atau pindahkan di sebelah kanan atau di luar garis determinan ini. Nah, lalu kalikan ke 6 diagonalnya. Ini yang satu diagonal 2, 3 sebagai diagonal utama dan 1, 2, 3 sebagai diagonal pembantu. Jadi totalnya ada 6 diagonal, dimana diagonal utama diberi tanda positif dan diagonal pembantu diberi tanda negatif. Nah, di sini sama dengan A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H, di mana merupakan diagonal utama, sehingga tandanya positif. Dan G, E, C, H, F, A, I, D, B adalah diagonal pembantu, makanya tandanya negatif. Nah, kita langsung ke contohnya. Hitunglah determinan SPLTV berikut dengan aturan Sarus. Ini sudah terdapat sebuah determinan. Nah, untuk cara menghitung determinannya yaitu kita ngikutin langkah yang pertama, tuliskan dua kolom pertama di sebelah kanan tanda garis determinannya, yaitu kolom dari variabel X dan kolom dari variabel Y. Oke. Yang langkah kedua, kalikan ke 6 diagonalnya. Nah, 3 diagonal utama dan 3 diagonal pembantu. Cara menghitungnya yaitu diagonal pertama yaitu 1, negatif 1, dan 2 dikalikan. Lalu ditambah diagonal kedua 3 dikali negatif 3 dikali 2. Ditambah diagonal ketiga negatif 2 dikali 4 dikali 5. Dan dikurangi, kita langsung kurangi ya, diagonal pembantu yaitu 2 dikali negatif 1 dikali negatif 2. Dikurangi diagonal kedua dari diagonal pembantu 5 dikali negatif 3 dikali 1. Dan dikurangi diagonal ketiga 2 dikali 4 dikali 3. Nah, kita hitung diagonal pertama dari diagonal utama itu hasilnya negatif 2, dan perkalian dari diagonal utama ya, yang tadi yang diagonal pertama, hasil perkalian dari diagonal kedua diagonal utama yaitu negatif 18, dan diagonal ketiga dari diagonal utamanya itu negatif 40. Nah, hasil perkalian dari diagonal pertama di diagonal pembantu positif 4, dan diagonal kedua negatif 15, diagonal ketiga 24. Kita hitung dan hasilnya yaitu negatif 73. Jadi nilai determinannya adalah negatif 73. Oke, sekarang kita ke aturan Cramer. Di sini terdapat sistem persamaan linier 3 variabel. Masih ingat kan kalau misalkan ada tanda ini, ada 3 persamaan dengan 3 variabel dan ditandai dengan
ini kurang kuadrat, maka disebut sistem persamaan linear 3 variabel, di mana A, D, G, B, E, H, C, F, I merupakan koefisien dari sebuah variabel, dan X, Y, Z adalah variabel, dan K, L, M ini adalah konstanta. Oke, untuk mengetahui nilai X, Y, dan Z, kita cari dulu determinan matriks koefisien dari persamaan tersebut. Oke. Nah, di sini kita cari dulu determinan dari persamaan tersebut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I merupakan determinan dari sistem persamaan bersistem persamaan linear 3 variabel. Nah, determinan matriks koefisien X, Y, dan Z-nya. Lalu, dx adalah kolom variabel X. Ini dx itu determinan dari variabel X, di mana kolom dari variabel X itu kita ganti dengan kolom konstanta. Dan ini determinan dari variabel Y. Sama, di sini itu kolom dari variabel Y-nya kita ganti dengan kolom konstanta. Dan berlaku juga untuk mencari determinan dari variabel Z. Nah, kolom Z-nya kita ganti dengan kolom konstanta. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya, rumusnya yaitu untuk mencari nilai X sama dengan dx per D, atau determinan dari variabel X dibagi determinan. Untuk mencari Y, determinan variabel Y dibagi determinan, dan untuk mencari nilai Z, determinan Z dibagi Y. Nah, ada aturan tertentu. Jika semua determinan dari determinan dan determinan variabel X, determinan variabel Y, determinan variabel Z itu tidak sama dengan 0, maka hanya mempunyai satu himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalkan hanya terdapat nilai determinan sama dengan 0 dan yang lainnya atau determinan dari tiap variabelnya itu tidak sama dengan 0, maka tidak mempunyai anggota himpunan penyelesaian. Dan jika semua determinan sama dengan 0, maka mempunyai tak hingga banyak anggotanya himpunan penyelesaiannya. Oke, kita langsung ke contoh. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut ini. Nah, ini persamaan 1, X tambah Y dikurangi Z sama dengan 5. 2X dikurangi 3Y ditambah 6Z sama dengan negatif 6. X ditambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 9. Ini sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Cara penyelesaiannya yaitu kita hitung dulu determinan dari tiap variabelnya. Atau kita pertama hitung dulu determinan dari nilai X, Y, Z-nya, yaitu tadi, diingat ya. Nih, berarti ini untuk kolom pertama maka nilainya 1, 2, 1. Kolom kedua 1, negatif 3, 4. Kolom ketiga negatif 1, 6, negatif 3. Dan kolom konstanta 5, negatif 6, dan 9. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ketahui mengikuti langkah dari yang aturan Sarus juga kita bisa nih, dari determinan kita tulis ulang dua kolom pertama, yaitu kolom dari kolom dari koefisien X dan kolom dari koefisien Y. Tulis ulang, lalu kita hitung. Sama seperti tadi, kita kalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal pembantu. 1 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. 1 dikali 6 dikali 1 tambah 6. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. 1 dikali negatif 3 dikali negatif 1, positif 3. Karena ini diagonal udah mulai ke diagonal pembantu, maka tandanya jadi dikurangi atau negatif. 4 dikali 6 dikali 1, negatif 24. Negatif 3 dikali 2 dikali 1, jadinya positif 6. Kenapa positif? Kan ini dikalinya negatif. Iya, ini negatif 3 dikali 2, negatif 6. Negatif 6 kali 1, negatif 6. Karena tadi ini kan diagonal membantu, yang tadinya awalnya adalah negatif atau dikurangi. Ketika negatif bertemu negatif, maka jadinya positif. Maka hasil dari determinannya yaitu negatif 14. Nah, untuk yang determinan dari variabel X pun sama. Kita tulis ulang dua kolom yang pertama, lalu kita hitung dari tiap variabelnya. Ya, determinan dari X kita temukan yaitu negatif 42.
Dan determinan dari variabel Y kita sama tulis juga, tapi ingat ya, kalau misalkan determinan variabel X, maka kolom X-nya kita ganti dengan konstanta. Yang tadinya awalnya kolom dari variabel X-nya kan 1, 2, 1, kita ubah dengan konstanta, yaitu 5, negatif 6, dan 9. Dan untuk mencari determinan variabel Y juga sama. Kolom dari variabel Y-nya kita ubah dari ke kolom konstanta. Yang tadinya 1, negatif 3, dan 4, jadi 5, negatif 6, dan 9. Lalu kita hitung. Dan didapat determinan variabel Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk determinan variabel Z, kolom Z-nya kita ubah dengan kolom konstanta. Sehingga didapat nilai determinan Z-nya sama dengan 28. Kalau misalnya udah diketahui semua nilai determinannya, maka kita dapat menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk mencari nilai X sama dengan determinan X dibagi D, yaitu tadi determinan X-nya negatif 24, dibagi nilai determinannya negatif 14. Negatif 24 dibagi negatif 14 sama dengan positif 3. Nilai Y, determinan Y dibagi determinan, yaitu 0 dibagi negatif 14, maka hasilnya 0. Dan nilai Z, determinan Z dibagi D, yaitu 28 dibagi negatif 14 sama dengan negatif 2. Jadi sistem persamaannya adalah X, Y, Z sama dengan 3, 0, negatif 2, dan himpunan penyelesaiannya yaitu 3, 0, negatif 2. Oke, sekian penjelasan dari metode determinannya. Jika ada yang belum jelas, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.